Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan selamat berjumpa kembali tentunya bersama saya RDSM di sore hari ini ya pukul 5 hingga pukul 6 tentunya. Selama 1 jam ke depan saya akan membersamai Anda ya Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah. Pokoknya dimanapun Anda berada. Gimana kabar hari ini di sore hari ini? Nah, ini jam-jam ini ya, jam-jam lawannya produktif. Maksudnya lagi pengen istirahat gitu. Jadi balik dari aktivitas ya seperti itu, kemudian di rumah nyantai-nyantai, seduh teh, minum kopi, makan gorengan dan sebagainya. Waduh, nikmat banget nih. Oke, dan baik seperti yang saya janjikan bahwa tentunya selama 1 jam ke depan kita akan membersamai Smart Listeners. Kali ini ya kita seperti biasa dong ya, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang tidak kalah kece, menarik dan menginspirasi banyak orang ya tentunya, dan ya tidak kalah dengan komunitas-komunitas yang sudah tampil sebelum-sebelumnya di program Smart Community. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa kenalan dengan teman-teman dari komunitas pengurus wilayah Forum TBM Sulawesi Selatan. TBM adalah Taman Bacaan Masyarakat dengan tema Giat Forum TBM dalam Literasi. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa kenalan ya dengan teman-teman dari TBM. Oke, boleh dipakai mic-nya dulu, silahkan. Iya, selamat sore. Sore. Ya. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, alhamdulillah baik, sehat ya. I'm fine. Oke, baju-baju jadi ya seperti itu. Oke, selamat datang ya di program Smart Community ya, lantai 2 Smart FM. Tentunya pasti sehat-sehat dong ya, seperti tadi dikatakan. Sehat. Oke, baik, langsung saja. Mungkin bukan mungkin lagi, pasti Smart Listeners penasaran kenalan. Mungkin bilang Smart Listeners kayak pernah Kak dengar dan lihat itu orang sana seperti itu. Oke, langsung saja silahkan, boleh perkenalkan diri, namanya siapa, kemudian panggilannya ya, dan sudah berapa lama join di TBM ini dan sebagai apa. Silakan. Oke. Ya, boleh silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Mujadilah. Saya biasa dipanggil Muja. Saya di sini sebagai anggota sekretaris. Dan saya bergabung dalam forum TBM ini sudah kurang lebih 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Iya, Oke. kurang lebih. Lumayan ya. Iya. Oke, masih istilahnya masih muda gitu Iya, ya. Kayak jagung gitu ya. Jagung muda. Oke, terima kasih. Jadi panggilannya Muja. Muja. Iya. Oke, selamat datang Muja ya. Terima Oke, kasih. sebentar saya akan kembali ke Muja. Selanjutnya boleh, sudah tahu clue-nya? Oke, 30 detik dari sekarang. Enggak. Silakan. Nama saya Sabaruddin, akrab disapa Abar. Oke. Abar ya? Abar. Oke, terus? Kalau bergerak di literasi sih sejak 2015 ya. Aha. Kalau untuk TBM-nya sendiri? Dari 2018, kemudian ini TBM di kabupaten ya. Ah? Juga gabung di TBM kabupaten dari 2018 19. Oke, boleh tahu di kabupaten apa? Maros. Nah, sekarang ini dipercaya sama Kak Galang untuk ambil peran juga di provinsi di Sulawesi Selatan wilayah di bidang kesekretariatan. Jadi sejak tahun 2015. Iya, 19, kemudian masuk di TBM-nya itu forum TBM-nya kabupaten Tahun 2019. Kemudian untuk ke provinsinya Ya, tahun 2025 ini, periode ini. Wow, lumayan ya, ada selang waktu 6 tahun. Wah, luar biasa ya. Kabupaten ke provinsi. Jadi panggilannya Abar. Oke, Abar ya, selamat datang ya. Saya kirain sabar ya. Oke, mirip-mirip lah, selamat datang ya Abar ya. Oke, selanjutnya boleh silakan perkenalkan diri ke Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Galang Pratama, akrab disapa Galang. Saat ini sebagai Ketua Forum TBM Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu periode 2025-2030. Nah, saat ini selain sebagai giat di Forum TBM ya, selama sehari-hari memang giat di literasi sejak kuliah 2013 sampai saat ini. Sebelumnya kami di Forum TBM itu periode pertama 2019 sampai 2024. Dan 2025 terpilih sebagai ketua, dan inilah pengurus baru dari padahal ini belum lengkap ya. Ya, ini belum lengkap. Masih banyak ya. Orang di beberapa kabupaten, karena kita kan Forum TBM wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Siap. Oke, selamat datang Pak Ketua ya di program Smart Community. Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh silakan. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, saya Arif. Saya di forum TBM Sulawesi Selatan sebagai bidang organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. OKK ya. Betul. Oke. Iya, Sudah berapa lama? Sudah berapa saya lama join? kebetulan baru juga gabung di forum TBM Sulsel ini karena pelantikannya baru beberapa bulan yang lalu. Tetapi kalau bergerak di dunia literasi ya saya sudah sejak tahun 2018. Oke. Ya, saya juga aktif di forum literasi Desa Moncobalang, kemudian komunitas literasi Kecamatan Barombong. Oke. Jadi panggilannya siapa nih? Arif. Arif. Oke, bukan Arif Brata ya. Arif Muhammad. Oke. Iya. Baik, tepuk tangan dulu dong sebelumnya untuk menyemangati ya aktivitas kita ya hari ini. Baik, saya mungkin langsung ke Pak Ketua dulu deh. Nah, Siap. Taman Bacaan Masyarakat, betul ya? Betul. Oke. Nah, ini bagaimana awalnya? Apakah ini dibentuk di luar Pulau Jawa dulu atau memang basisnya awal mulanya memang di sini dan kemudian ini kemudian apa visi dan misinya? Kemudian kenapa ini lahir seperti itu? Silakan. Oh, iya. Jadi sebenarnya Taman Bacaan Masyarakat itu kan istilahnya sebenarnya perpustakaan masyarakat. Artinya organisasi atau lembaga yang lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Di dalamnya ada beberapa macam nama. Kadang namanya dalam bentuk komunitas, dalam bentuk rumah baca, rumah belajar, taman baca. Jadi tidak harus tulisannya TBM. Dia berbentuk apa saja, tetapi memiliki kegiatan peminjaman buku, kemudian membaca buku untuk masyarakat. Itu sudah termasuk dikatakan sebagai TBM. Nah, kalau misalnya dari awalnya ini memang dari Pulau Jawa ke sini atau dari sini kemudian menyebar kemana-mana atau gimana? Jadi dari awal itu dia terbentuk forum TBM ini itu 2005. Ketua pertamanya itu mungkin kita kenal, DBI sekarang Duta Baca itu Golagong. Itu ketua pertamanya. Beberapa pendiri awalnya ada Kang Maman Soherman. Kemudian beberapa teman-teman yang ada di Jawa. Jadi di luar Sulawesi Selatan. Di luar Sulawesi. Baru berkembang sampai ke Sulawesi Selatan itu kemarin 2019 dan ketua pertamanya adalah Kak Denasa dan Mawan Denasa. Itu diresmikan atau didirikan ketua baru pertama di Sulawesi Selatan pada saat Puncak Hari Aksara Internasional 2019 itu waktu. Oke, jadi kalau kita jadi ini baru tahun periode kedua di Sulawesi Selatan. Oke, tapi kalau untuk secara nasional secara 2005. nasional 2005 dan Berarti, sekarang anggotanya lebih dari 3.000. Wow. 3.000 TBM. Wow, berarti Iya. ini udah 20 tahun ya? Iya betul, ini 20 tahunnya. Luar biasa. Kalau misalnya untuk tadi di Sulawesi Selatan ya, seperti itu. Ini sudah sekitar 6 tahunan. 6 tahun betul. 6 tahun dan dipimpin oleh Denasa. Ya awalnya Denasa ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Nah, saya ke Pak Arif. Mas Daeng Arif ya. Nah, saya dengar tadi baru beberapa bulan. Ya. Betul ya? Kebetulan kan kemarin pelantikannya itu di mana ya? Di mana? Dinas Perpustakaan lokasi Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kemudian saya dipanggil bergabung juga sama Galang. Oke, dan sebelumnya kan sebelum gabung di TBN ini pegiat literasi juga sejak tahun 2019. Udah dari 2013 malah 2013. saya bikin rumah baca di rumah. Namanya Apa yang menjadi kemudian alasan sampai terketuk hatinya gitu, pengen berkegiatan atau terjun langsung di dunia literasi? Apakah memang ada pengalaman pribadi yang saat itu mungkin menginspirasi atau miris atau prihatin terhadap dunia literasi di tahun itu dan sampai sekarang yang ternyata memang masih minim, ya bisa dikatakan seperti itu? Apa yang alasan terbesar terjun di dunia literasi? Kalau alasannya sih sebenarnya ya faktor ini ya, saya memang dari kecil suka membaca gitu. Jadi terus? Dan saya rasakan betul kenikmatan membaca itu sehingga saya mau mencoba
berbagi perasaan bahagia itu ke orang-orang melalui rumah baca gitu. Oh jadi prosesnya memang bukan dari eksternal ya, tapi memang motivasi dari dalam. Motivasi Karena dari diri sendiri justru memang. kecintaan itu yang melahirkan kemudian habit, kebiasaan, lalu tercipta ide untuk buat rumah baca, dan sampai sekarang tergabung di dunia literasi sampai sekarang. Dan berlabuhlah di TBM ya. Betul. Oke, terima kasih Deng Arif. Nah, saya ke Mujadillah. Oke, Muja. Alasannya sampai gabung ke TBM ini, siapa tahu misalnya mungkin ada lembaga yang sama baiknya, tapi kemudian mengapa berlabuh, mengapa memilih TBM? Sebelumnya saya juga termasuk mengikuti salah satu komunitas juga, namanya Goa Book Party, yang dimana Goa Book Party itu salah satu komunitas yang sharing tentang buku yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, terus sebelumnya saya pernah magang di TBM punya Kak Galang. Situ saya tertarik Kak sebelumnya. Ternyata saya baru tahu taman bacaan masyarakat itu ternyata ada di beberapa daerah. Dari situ Kak saya mulai tertarik sama TBM juga. Tertarik ya? Beda. Jadi situ saya ingin ikut bergabung sama Kak Galang. Kebetulan beliau adalah ketuanya. Saya ingin ikut juga berpartisipasi Kak. Oh jadi memang udah kenal sebelum masuk di TBM gitu. Iya betul. Jadi ada aktivitas atau kegiatan atau event di mana jumpa, dan kemudian beberapa kali jumpa dan berkomunikasi satu sama lain, dan betul, ternyata ada frekuensi yang sama seperti itu, sama-sama minat di dunia literasi, dan orang yang dikenal pun ternyata orang yang istilahnya bisa ngajak gitu. Dan diajaklah ke TBM. Betul. Seperti itu ya. Oke, jadi memang alasannya apa ya, gampang dicerna, sederhana ya sebetulnya ya. Pertama cinta juga dengan dunia literasi, kemudian kenal sama Kak Galang ini, kemudian diajak. Betul. Kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Dila. Nah, saya ke Abar. Nah, apa dinamika yang dilalui begitu pada saat gabung di sini? Ada nggak sih pernah kayak berhenti aja deh gitu, mungkin saya istilahnya putar haluan gitu. Pernah ada rasa seperti itu nggak sih selama istilahnya perjalanan yang panjang itu sampai sekarang? Ada nggak sih godaan untuk keluar atau mundur meninggalkan dunia literasi? Secara umum, bukan di forum TBM-nya. Secara umum tidak ada sih Kak. Tidak ada sih niat untuk mundur, karena menurut apa ya, seru sih kalau buat kegiatan, misalnya turun ke masyarakat, kumpul-kumpul sama teman, diskusi tentang ini, boda-boda buku. Jadi tidak pernah sekalipun terbesit ya untuk kalau bosan, pernah sih itu, bosan, capek, manusiawi pernah ya? lah. Sering malah. Sering malah. Buat yang netralkannya itu gimana? Kalau menetralkan itu ya gabung lagi sama teman-teman yang aktif di bidang literasi. Kebetulan saya juga tinggal bersama yang punya taman baca di Maros. Nah, taman baca Rumah Kayu sudah aktif dari dulu. Dia juga kebetulan ketua forum TBM daerah Maros itu. Nah, saya gabung sama itu ya, dapat motivasi dari situ sih. Yang dari dulu aktif dalam dunia literasi. Ya meskipun capek sebenarnya, apalagi terkadang turun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi konsepnya adalah dengan siapa kita bergaul ya, seperti itu ya. Ya benar Kak, betul. Soal di mana kita bergaul. Pernah sih beberapa tahun ya, 1-2 tahun tidak aktif di literasi. Tapi karena kembali lagi ke Maros, kemudian gabung lagi bersama orang-orang yang aktif literasi, ya gabung lagi. Oke, cakep. Oke, saya ke Galang deh ya. Selama mungkin hampir 1 dekade ya, hampir 1 dekade dengan begitu banyak dinamika, program kerja apa saja yang pernah dilalui atau dilaksanakan oleh TBM ini, dan itu kemana aja, seperti apa? Ya, sebenarnya forum TBM kan untuk periode kami ini sebenarnya baru sebentar malam itu diadakan Rakerwil, jadi rapat kerja wilayah untuk program kerja ke depan. Tetapi beberapa tahun yang lalu kita
kadang bikin kegiatan seperti misalnya termasuk tanam pohon, kemudian membaca bersama, berkegiatan. Dan yang harus juga teman-teman ketahui bahwa Forum TBM itu adalah tempat wadah bagi TBM-TBM yang lain untuk bernaung. Misalnya sebuah TBM di sebuah tempat tidak mendapatkan bantuan buku. Jadi kami di Forum TBM organisasinya wadahnya yang akan memberikan advokasi baik ke pemerintah, ke swasta supaya melihat TBM mana yang belum misalnya mendapat bantuan buku. Nah, kami dari Forum TBM yang bisa rekomendasikan atau menyalurkan langsung. Seperti itu. Jadi kemarin misalnya di periode 2024 itu teman-teman dari Forum TBM Pusat itu menjadi panitia sampai ke daerah untuk mendapatkan bantuan 1000 buku dan 1 rak dari Perpusnas. Seperti itu. Saya ngebayangin telur 1 rak. Rak buku. Iya benar. Kayaknya Kak dia ini lapar ini. Bener. Oke, supaya lebih cair. Betul. Oke, terus kemudian jadi setelah itu beberapa kegiatan yang sebenarnya masuk dalam Forum TBM adalah juga mendirikan, tadi dikatakan sama Abar, adalah PD itu artinya pengurus daerah di tingkat kabupaten. Karena di Sulawesi Selatan kan belum semua ada pengurus daerahnya sama beberapa kabupaten yang lain. Kenapa kita ingin ada beberapa PD dibentuk pengurus daerah, supaya semua teman baca yang ada di lokasi itu atau di wilayah itu juga bisa mendapatkan naungan dan lain-lain oleh Forum TBM. Karena kita kan terstruktur saat ini sekretariatnya di Bandung. Nah, terstruktur sampai ke pusat. Jadi ada pengurus pusat, itu pusat, kemudian ada pengurus wilayah provinsi, pengurus daerah kabupaten. Seperti itu. Jadi sampai ke ini enggak sih ranting seperti sebenarnya kecamatan ada, tapi untuk sampai saat ini belum banyak menyentuh ke kecamatan karena baru di tingkat kabupaten itu pun masih membentuk, meraba-raba, dan banyak teman-teman yang memang baru belajar dan lain-lain. Istilahnya masih on progress. On progress, betul. Oke, baik, terima kasih Galang. Saya ke Abar lagi. Nah, dari sekian banyak program yang diikuti di dunia literasi ya, khususnya di TBM ini, itu dari sekian banyak misalnya, Abar ini suka bagian yang mana program kerja itu dan alasannya apa? Dari sekian banyak, harus milih. Silakan. Dari sekian banyak program literasi yang dijalankan, saya sih yang turun langsung ke pelosok, paling aktif. Contoh nyatanya. Baru-baru ini ya kita di Maros itu, saya bekerja sama dengan mahasiswa. Ada kegiatan. Boleh lebih didekatkan? Ada pengabdian masyarakat di 2 desa. Satu yang di daerah Tompok Bulu ini, yang besok mulai acaranya. Nah, itu ada sekolah kolom di situ. Sekolah kolom. Oh, kolom. Ya, di Tompok Bulu. Nah, anak-anak mahasiswa ini pergi ke sana untuk mengajar anak-anak di sana, yang dimana notabene di sana basicnya bicara soal pendidikan mungkin sangat kurang karena dia dari kecil itu dididik untuk kerja menghasilkan ya, uang. karena memang lingkungan di situ harus cari madu atau apa. Wow. Ya, saya rasa pendidikan yang paling menyentuh sih literasi yang paling menyentuh sih hal-hal yang seperti itu yang terjun langsung di masyarakat. Jadi itu ya, karena alasannya adalah bisa lebih dekat secara emosional, dan merasakan secara langsung ya seperti apa di lapangan. Oke, terima kasih. Nah, saya ke Muja. Saya selalu pengen bilang Dila. Oke, Dila Muja ya. Dari pertanyaan yang senada ya dengan Abar, dari sekian banyak program kerja gitu ya, apa yang paling disukai dan alasannya apa? Untuk saat ini kan saya masih baru Kak di dunia dunia nyata. Di dunia berorganisasi atau komunitas kayak begini Kak. Tapi yang kalau ditanya yang paling saya suka, sama kayak kabar, terjun langsung ke masyarakat. Karena kan dengan begitu kita dari berapa ketinggian datang langsung ke masyarakat. Dengan begitu kita merasakan langsung bagaimana kondisi dan keadaan yang ada di masyarakat saat itu. Gitu Kak. Terutama mungkin untuk anak-anak kecil yang ini ya, yang perlu memang perhatian seperti betul. Edukasi ya, benar. seperti itu, bahwasanya pendidikan melalui dengan membaca itu sangat vital seperti itu ya. Jadi bukan cuma sekedar istilahnya mereka
bekerja sehari-hari, tapi memang harus ada upaya-upaya ya seperti itu dari teman-teman untuk memang masuk untuk membuka ruang ya cara berpikir yang baru seperti itu ya. Iya betul Kak. Oke, terima kasih. Nah, saya ke Bang Daeng Arif ya. Jawabannya harus beda ya, jangan nyontek ya. Sama ya pertanyaannya. Ya, pertanyaannya senada dari sekian banyak program gitu ya. Apa yang paling disukai dan mengapa? Ya selama ini sih ya memang apa tuh? yang paling menyenangkan itu ya yang terjun langsung ke masyarakat. Sama. Cuma kan mungkin teman-teman di forum di TBM lain kan beda-beda agenda kerjanya. Kalau saya sih biasa yang bagian yang bikin lapak-lapak baca begitu. Kemudian yang datang pengunjungnya anak-anak SD, SMP atau mahasiswa itu kita senang sekali karena kalau yang suka makan pisang itu yang di Marus senang berkunjung juga enggak ke lapak. Dia langsung ya. Intinya yang ke pelosok juga. Iya, sering kalau waktu saya bentuk komunitas literasi itu di Barombong, kami bikin lapak baca ke tiap-tiap desa. Jadi kita mutar ke bikin lapak baca di desa-desa begitu. Kita datang ke desa-desa, kemudian karena ada kepuasan tersendiri. Betul. Akhirnya kami kenal dengan teman-teman yang ada di desa, banyak kenalan, kemudian akhirnya ketemu dengan orang yang satu minat, suka membaca, satu circle begitu. Serulah pokoknya. Oke, terima kasih. Nah, saya ke Galang lagi deh, Pak Ketua. Bagaimana sih perkembangan perbandingan organisasi dari awal TBM ini dibentuk dan sampai hari ini? Apa yang menjadi perbedaan besar? Oke, jadi di forum TBM ini, organisasi forum TBM ini, kalau saya melihat secara nasional ya, memang masih butuh dukungan untuk aktifnya. Masih butuh dukungan. Mengapa? Karena selain sumber daya manusia, pekerja untuk yang mau mengurusi forum TBM itu masih kurang. Yang kedua, memang masih banyak yang belum paham sebenarnya apa itu forum TBM. Banyak yang mengatakan bahwa forum TBM itu adalah TBM sendiri, padahal sebenarnya forum TBM adalah organisasi yang mewadahi para TBM-TBM yang ada di bawahnya. Jadi dia wadah tempat orang di bawah itu bertanya kemana misalnya dapat ini, kemudian apa yang bisa kami berikan, kemudian misalnya kami dapat pelatihan nih, kami kadang pematerinya kami salurkan ke teman-teman TBM. Oh, ini loh yang dimaksud tentang taman baca, ini loh yang dimaksud dengan pendidikan formal, pendidikan non formal. Karena mengapa? Rata-rata kan informasi itu kalau dari pusat itu kan tidak langsung menyentuh langsung masyarakat. Karena sering dari forum TBM itu langsung dapat duluan informasi itu. Maka dari forum TBM kita langsung infokan ke teman-teman yang lain. Makanya sebenarnya dengan gabung di forum TBM ada banyak informasi yang diketahui secara langsung. Karena selain mitra forum TBM itu banyak, mitra-mitranya juga strategis. Seperti misalnya Kementerian Pendidikan, dinas perpustakaan baik provinsi kabupaten, mereka kenal semua. Kemudian Balitbangda misalnya di provinsi, dan beberapa pihak, bahkan anggota dewan dan lain-lain. Kemarin pun sebenarnya pada saat pelantikan forum TBM, saya hanya WA beberapa orang baik di PKK dan lain, bahkan WA staf dari gubernur itu mereka datang. Responnya datang itu dari fotografernya Ibu Gubernur langsung datang, PKK dari Provinsi Sulawesi Selatan datang, perwakilan dari beberapa dinas perpustakaan datang, kepala balai bahasa provinsi datang, dan beberapa profesor yang menjadi penasihat kami di forum TBM. Jadi di forum TBM ada pembinanya, Kak. Pembinanya itu ya tentu gubernur, kemudian Bunda Literasi, kemudian dinas pendidikan, balai bahasa, dinas perpustakaan, dan beberapa pihak. Kemudian penasihatnya adalah senior-senior yang memang sudah lama aktif di literasi, dan beberapa akademisi, wartawan dan lain-lain. Jadi itu adalah nasihat kami di forum TBM supaya kami berjalan tetap di koridor yang baik dan
membawa aspirasi dari teman-teman. Intinya kalau berbicara mengenai dukungan dari pemerintah ini sangat luar biasa. Luar biasa. Meskipun kami organisasi non profit Kak, jadi tidak digaji, teman-teman tidak ada gaji dan hanya bergerak secara ikhlas. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh tempat nih untuk berkegiatan, kita cuma WA atau telepon bagian dinas, langsung saja. Oh iya, silakan pakai. Kami mau ke sini, silakan. Oke. Mau Misalnya pemateri langsung. Misalnya di tempat apa tuh? Di perpustakaan? Di dinas gitu, perpustakaan, di balai bahasa, di dinas pendidikan, itu terbuka semua, di aula kantor gubernur. Itu khusus untuk teman-teman dari Forum TBM. Forum TBM. Oke, jadi memang diwadahi ya. Diwadahi betul. Selebar-lebarnya. Betul, dan itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau kami ingin berkegiatan ya mudah. Bahkan beberapa penasihat kami dia bilang kalau mau buat Zoom saja ya pakai kami yang sudah unlimited misalnya, yang tidak terbatas, terserah. Jadi karena untuk Sulawesi Selatan lumayan luas, kadang kami koordinasinya itu by Zoom atau by daring, seperti itu. Seperti itu Kak. Oke, keren. Oke, saya ke Daeng lagi, Daeng Arif Berata. Siap. Ya, nah berbicara mengenai literasi ini, bagaimana pendapatnya Daeng Arif ini mengenai statistik? Apakah data-data yang selama ini memang istilahnya menunjukkan harapan ya, atau memang justru itu betul-betul udah valid banget bahwa bangsa kita adalah bangsa yang minim literasi. Nah, bagaimana pendapatnya Bang Arif ini? Apa yang perlu dilakukan sih? Gitu. Banyak orang yang menilai bahwa masyarakat kita kan memang belum melek literasi ya. Kalau menurut saya justru masyarakat kita itu antusias untuk membaca bukunya tuh luar biasa, tinggi sekali. Cuman yang jadi permasalahan itu akses untuk mendapatkan bahan bacaan atau buku-buku itu yang masih terbatas, sangat terbatas. Harapan saya ke depan mungkin pemerintah bisa lebih menganggarkan anggaran untuk dunia pendidikan, untuk pengadaan buku-buku yang lebih murah dan bisa dijangkau lagi masyarakat luas. Kemudian terkait ini harga buku, kalau bisa pemerintah ya kasih anggaran lah untuk mensubsidi supaya buku-buku yang dijual di mal-mal atau di toko buku itu bisa ditekan agak supaya lebih murah dan bisa dibeli masyarakat. Termasuk saya ini sebenarnya curhatan pribadi saya. Boleh. Saya hobi baca buku, cuman kalau yang buku mahal ya, boleh silahkan. Ya, jadi itu ya yang mungkin itu yang harapan saya. Akses untuk mendapatkan buku-buku ke depannya mungkin bisa lebih dijangkau lebih mudah lagi gitu ya, oleh semua kalangan. Jadi kalau ada yang bilang minat baca masyarakat kita rendah, itu kalau menurut saya salah, itu keliru. Justru masyarakat kita saya lihat sendiri kalau bikin lapak baca di tempat-tempat umum itu antusias sekali mereka. Cuman permasalahannya itu buku-buku, kadang buku-buku yang mereka baca pun itu ada yang belum tepat sasaran, beda tidak sesuai dengan usianya, atau mereka yang buku-buku yang mereka cari itu masih terbatas, susah untuk mereka akses dan dapatkan ya. Salah satunya lewat inilah kita berjuang lewat forum TBM Sulsel ini ya. Oke, mantap, tepuk tangan dulu dong untuk TBM. Oke, saya ke Abar ya. Kalau di dalam dunia TBM ini kan, kalau kita ujarkan taman bacaan masyarakat, tapi ada nggak sih kegiatan-kegiatan kepenulisan di dalamnya atau pelatihan-pelatihan yang menunjang literasi, ya kan? Baik itu misalnya yang tadi saya maksud adalah pelatihan misalnya kayak menulis, bagaimana kegiatan-kegiatan lain untuk membantu skill-skill yang lain ya, misalnya public speaking dan sebagainya, atau apa gitu. Ada nggak sih seperti itu? Ada Kak. Karena kalau kita bergerak dalam dunia literasi itu bukan hanya membaca, di mana literasi itu masuk membaca, menulis, memahami, bahkan sampai memahaminya. Nah, apapun yang masuk dalam bidang itu, mau dari cara public speakingnya, cara menulisnya, cara berbicaranya dengan seseorang, interaksi sosialnya, itu kan termasuk dalam literasi, dan itu sudah pernah kami lakukan semua. Misalnya contohnya kegiatan apa tuh, kapan dan di mana misalnya? Di Maros kami sering melakukan itu, latihan kepenulisan ada. Kepenulisan. Ya, ada, pernah kami bentuk itu tim jurnalis, pernah untuk latihan penulisan. Nah, dan sekarang editing, ya, gitu ya, penulisan. Editing, terus
beberapa teman dari sebelumnya kami juga sebagai anggota komunitas IT Maros. Saya bergabung di situ dan sekarang alhamdulillah masih aktif teman-teman itu. Contoh kemarin saja ke desa, dia bertugas ke desa itu. Suka banget ke desa ya. Ya, kemarin desa saya masih pembina di komunitas IT Maros itu. Sudah selesai jadi pembina. Nah, teman kemarin itu masih ada ke desa untuk pelayanan masyarakatnya, dia buatkan bagaimana sih administrasinya. Nah, jadi saya bukan cuma membacanya Kak. Untuk masyarakat itu banyak halnya, termasuk berangkat-perangkat desanya. Contoh kemarin bagaimana pelayanan masyarakatnya melalui administrasi, acara administrasi di pelayanannya, di bagaimana bisa melayani masyarakat hanya melalui link. Nah, itu kemarin teman-teman dari komite itu masuk ke situ untuk mengajari itu ke desa. Nah, salah satu pengabdian masyarakatnya. Nah, kalau public speaking sih rutin karena saya aktif di dunia akademik juga. Saya di salah satu kampus jadi dosen ya. baru sih jadi aktif di dunia situ. Kalau pelatihan public speakingnya hampir sih karena pelatihan kegiatan mahasiswa itu ya hampir setiap saat ada pelatihan itunya. Betul. Public speakingnya. Itulah mahasiswa kemudian yang turun langsung ke masyarakat juga, makanya sering bekerja sama mahasiswa untuk turun ke masyarakat. Banyak sih pelatihannya, menulisnya. Jangan-jangan nanti ada pelatihan drama, media. Salah satu kemarin media, coba-coba buat media. Ada makita.id, kami buat media itu. Siap sih menampung berita-berita dari kegiatan-kegiatan literasi teman-teman. Baru juga mulai bentuknya. Mantap ya, semoga dimudahkan, cepat berkembang dan sebagainya. Amin. Oke, saya ke Dila gitu ya. Muja ya Allah, karena memang namanya Mujadila ya. Iya betul. Nggak apa-apa juga. Bisa juga beda. Nah, kalau awal mula masuk setahunnya Dila saya ingatnya gitu, bagaimana prosedurnya? Kali aja teman-teman yang dengar dan lihat kita ini pengen juga join gitu ya. Gimana step-stepnya? Apa syarat umum dan syarat khususnya? Masih ingat gak? Ayo diingat-ingat dulu. Enggak, prosesnya gitu. Misalnya mengisi e-form kah, kemudian habis itu re-registrasi mendaftar ulang lewat kertas fisik, kemudian harus setor foto kah, apakah dan sebagainya kah, harus minimal usia atau ijazah atau apa gitu. Syarat umum dan khusus seingatnya gitu. Waktu itu ngapain? Setahu saya pas masuk cuma setor nama, terus isi form juga. Buku tabungan? Enggak. Beda. Terus menyebutkan nama TBM yang dimiliki. Ya. Kalau identitas misalnya kayak KTP gimana? Enggak, lebih ke nama, email, kayak gitu-gitu Kak. Jadi ada e-form dulu, electronic form. Iya benar. Kan? Iya, untuk diisi. Kalau untuk hard fisiknya kayak misalnya formulir dalam bentuk kertas registrasi ulang lah istilahnya, ada nggak sih atau kayak gimana? Untuk saat ini tidak ada Kak. Nggak ada. Kalau untuk sosial media, hafal nggak sosial media dari TBM ini, misalnya Facebooknya, X atau Twitter, Instagram? Untuk Instagram TBM Forum TBM Sulawesi Selatan. Oke, boleh melihat ke kamera untuk Instagram. Jangan lupa follow itu. Iya silakan. Untuk Instagram, teman-teman bisa cari di Instagram @forum TBM Sulawesi Selatan. Kita bertahan dulu dah. Mau dikembangkan itu kan. Nah, saya masih ke kamu. Apa suka dukanya masuk di dunia literasi? Apa ya? mau duluan mana nih? Suka dulu atau duka? Duka dulu. Oke, silakan. Mungkin dukanya karena kita lagi, untuk posisinya saya lagi kerja juga, mungkin agak susah membagi waktu antara membaca dan kerjaan. Mungkin itu dukanya Kak. Terus untuk sukanya tentu saja kita mendapatkan banyak ilmu dari literasi itu Kak. Ilmunya? Bukan Kak. Terus apa lagi? Terus dapat kenalan, networking betul. Terus dapat juga pengalaman, experience juga dari teman-teman, dapat juga pengalamannya teman-teman yang teman-teman bagi, itu juga kita dapat. Oke, itu ya. Iya betul. Oke. Kalau oleh-oleh dapat juga. Kadang-kadang ya. Kalau misalnya teman-teman bawa sesuatu ya, kita makan lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, Abar,
Apa suka dukanya berkecimpung di dunia literasi, khususnya membaca gitu ya? Sukanya sih ya merasa bertanggung jawab aja sih kan ya. Itu kalau suka itu suka apa duka sih? Bertanggung jawab. Suka sih bertanggung jawaban. Oke, itu saya suka. Kalau dukanya sih itu fleksibel ya, terkadang. Duka fleksibel gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Duka fleksibel, yang artinya bahwa kita kan sebagai penggerak. Iya, duka fleksibel. Kenapa saya mengatakan duka fleksibel? Artinya bahwa kita berkat di literasi itu tidak ada paksaan. Yang artinya bahwa kita rela aja. Kalau memang ada kendala dan saat itu kita tidak ingin berkat literasi ya sudah lagi. Artinya bahwa sangat-sangat fleksibelnya dukanya. Apa ya? Tidak memaksakan sesuatu istilahnya kan. Dukanya pasti mungkin susahnya apa ya, support mungkin kurang, support dari ya kalau saya sih keluarga rasa bukan ya, support masyarakatnya misalnya, support masyarakatnya, belum lagi dukanya itu persoalan waktu. Nah, kita kan tidak bisa setiap hari untuk itu. Nah, lagi-lagi saya kembali, kita kan sebagai relawan, jadi makanya saya duka itu fleksibel sih sebenarnya. Kalau memang pada waktu itu kita tidak mau lagi ya tidak, tapi meskipun tetap tapi kembali bisa kembali lagi. Tapi tetap kembali lagi. Makanya saya artikan fleksibel itu bahwa duka-duka yang seperti itu sebenarnya sudah umum, sehingga kita bisa fleksibel dan adaptasi dengan hal-hal yang seperti itu. Persoalan karena rata-rata sih support ya dari masyarakatnya, karena di Sulawesi Selatan itu ya, ini saya bicara data 2024 Kak. Indeks pembangunan literasi masyarakat itu 2024 sudah mencapai 80% loh Sulawesi Selatan. Khusus di Sulsel. Sulsel. Berarti ini angin segar dong ya? Iya, apalagi harusnya 2025 ini kan sudah berkembang. Yang terkendala kita di Sulawesi Selatan itu, ini data dari OJK 2023 Kak, kita terkendala di literasi keuangan. Baru mencapai 30%. Itu yang rendah ya? Yang rendah. Nah, itu diukur dari ketersediaan buku ke perpustakaan di desa-desa sudah ada sekarang, di masjid-masjid, Pokadi namanya tuh sudah ada. Jadi kalau penggerak literasi Pak, cuma kesadaran yang perlu itu supaya efektif ini gerakan literasi ya. Kesadaran masyarakat sih lebih penting lagi sekarang, kesadarannya. Karena kalau persiapan atau gerakannya itu sudah banyak Pak. Iya, intinya kesadaran kolektif ya. Ya, kesadaran kolektifnya. Oke, terima kasih. Nah, Galang nih, Pak Ketua nih, apa suka dukanya menjadi pegiat literasi, khususnya ketua gitu? Apa suka dukanya? Suka dukanya, kalau sukanya banyak, kalau dukanya hampir tidak ada. Wow. Karena sukanya saya senang di literasi sejak dulu, dan saya banyak mendapat hal baru. Saya senang bertemu orang yang baru dan mengorganisir orang. Oke, kalau gitu saya switch pertanyaannya. Apa tantangannya di dunia literasi? Tantangannya di dunia dukanya nggak ada katanya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah untuk menyamakan persepsi itu memang tidak mudah. Bukan berarti sulit, bagi saya tidak sulit, tetapi itu hanya menjadi tantangan yang harus kita tempuh bersama selama mungkin secepat yang kita bisa. Misalnya menyamakan persepsi dalam persepsi gitu? Karena misalnya dalam hal sekecil untuk menyampaikan ide, rapat dan lain-lain, itu kan banyak teman-teman atau orang-orang yang belum sadar bahwa organisasi itu penting. Kemudian bahwa bergabung di forum adalah sedikit merelakan waktu individu untuk kebaikan forum, kebaikan kolektif bersama. Itu artinya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, sudah maju ke tahap berikutnya membantu orang. Kalau TBM sebenarnya dari dulu kan sebenarnya orang yang punya buku itu ada dua. Orang yang punya buku dan tidak ingin membagikan ke masyarakat, kan ada orang, berarti ya bukunya hanya untuk dirinya sendiri. Dibaca pribadi gitu ya. Bahkan sampai sekarang. Tetapi kalau orang yang sudah mendirikan TBM di tempatnya, artinya sudah berjuang keluar dari dirinya, bahkan buku-buku yang dia beli dengan harga puluhan ribu dia sudah rela dibaca orang lain, bahkan itu ratusan ribu ya. Bahkan ada ratusan ribu, itu berarti sudah ada kerelaan dari dalam dirinya. Dan kerelaan berikutnya adalah dengan bergabung di forum TBM. Bayangkan dengan bergabung di forum TBM, bukan cuma TBM-nya yang diingat Kak, tetapi semua TBM. Bayangkan ini satu provinsi, ada ratusan TBM yang ada di dalamnya, dan kitalah yang di dalamnya menjadi ujung tombak teman-teman yang ada di TBM Sulawesi Selatan. Bagaimana kita ada yang dari desa, kota, kelurahan, perpustakaan masjid sekarang, bahkan nanti ada bantuan untuk di mana lagi, di posyandu, puskesmas, sekolah, itu semua kita bisa masuk ke dalamnya.
karena kita sebagai mitra dari pemerintah, dari swasta untuk sama-sama mengembangkan yang namanya literasi. Saya kira semua orang sepakat bahwa untuk maju IPLM itu indeks pembangunan literasi masyarakat harus tinggi. Dan semua orang kita harus gerakan, dan kami sangat berterima kasih kepada Smart FM karena lewat sini teman-teman yang ada di luar sana mendengar radio ini, bahkan sampai di luar negeri, luar biasa ini. Keren sekali Smart FM itu bisa ikut menyuarakan di desa-desanya, di tempat-tempatnya. Oh, ternyata masyarakat itu masih peduli loh dengan literasi, dengan baca tulis. Kan literasi itu bukan cuma baca tulis, literasi keuangan, literasi digital. Nah, kita perlahan demi perlahan masuk ke arah sana juga. Dan kita ingin membuktikan ke masyarakat bahwa bahkan perpustakaan itu bukan sebagai tempat membaca dan menulis saja, tetapi tempat berkegiatan, tempat membuat usaha, itu sudah termasuk teman-teman. Bahkan kemarin waktu November, kebetulan saya sama Kak Mita itu di Maros itu diundang ke Jakarta, beberapa bertemu dengan Forum TBM. Kami sharing, oh ternyata teman-teman Forum TBM di beberapa kabupaten, misalnya di Jogja, itu sudah ada bidang usahanya yang misalnya bidang usaha cukur sampai wedding organizer. Nah, sebagian dari penghasilannya itu dia gunakan untuk kas di Forum TBM-nya. Nah, bayangkan dengan adanya kas, dia sampai investasi alat, misalnya alat sound system, alat sound system atas nama Forum TBM. Teman-temannya yang menikah atau anggotanya ketika membutuhkan sound system tidak perlu lagi cari keluar, tinggal ambil di Forum TBM itu. Jadi sudah sampai ke sana mereka. Jadi inilah kita berforum TBM, belajar mengambil ATM, ambil kegiatan yang bagus kita lakukan di sini, termasuk nanti kegiatan Forum TBM adalah menulis buku masing-masing di tempat teman-teman di Jeneponto, di Takalar, di Maros. Ada hal-hal unik yang belum dituliskan. Forum TBM yang mewadahi itu untuk diterbitkan misalnya. Jadi itu, melacak untuk memaksimalkan potensi. Betul. Gitu ya. Jadi sekiranya banyak banget ide-ide ternyata yang belum terpikirkan kemudian dipikirkan. Dan kemudian hadirlah dalam bentuk ide dan langsung diwujudkan dalam bentuk misalnya wadah usaha, wadah-wadah kreatif dan sebagainya ya. Seperti tadi yang biasakan. Ini keren loh ya. Terima kasih. Oke, baik. Saya ke Bang Arif. Nah, suka dukanya apa nih gabung atau berkecimpung di dunia literasi? Ya kurang lebih sama sih sama teman-teman, banyak sukanya, ada juga dukanya. Tapi kalau menurut saya sih ya lebih banyak sukanya ya. Mungkin kalau mau dari mana dulu, suka apa duka? Kalau dukanya sih paling terkendala di kadang jadwal rapat begitu kemudian berbenturan dengan kegiatan kita yang lain. Tapi ya harus pintar-pintarnya kita lah untuk mengatur waktu begitu. Memanage. Kalau untuk dukanya terjawab dong ya, untuk memanage waktu. Nah, kalau untuk tantangannya gimana? Kalau untuk tantangannya sih ya banyak ya. Saya juga termasuk. Apakah 99 rintangan dan hambatan menuju ke lewat Forum TBM Sulsel ini saya belajar dengan teman-teman yang lain, mungkin belajar public speaking juga, belajar bahasa Inggris. Ya, karena menurut saya betul itu sangat menarik bagi saya, dan saat ini saya juga baru belajar ya untuk itu, karena dan itu kan kata bahasa Inggris kan practice makes perfect ya. Semakin sering kita latihan begitu akan semakin mantap gitu. Itu mungkin salah satu, dan alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman di Forum TBM Sulsel ini, orang-orang yang saya pikir ya tepat sekali. Orang yang satu sama lain dengan satu circle begitu, ketemu dengan satu circle, betul. Punya teman-teman yang memiliki kesamaan minat, hobi itu menurut saya itu alhamdulillah sekali ya. Iya. Kayak durian runtuh gitu ya. Betul. Jadi apalagi ini kan ya namanya juga relawan kan ya, rela suka duka kita harus relawan, rela berkawan. Nah, kalau berbicara mengenai proses rekrutmen, ini sebetulnya open rekrutmennya setiap berapa periode sekali sih? Gimana hitungannya? Mulai dari gimana? Apa dia tentatif atau ada jadwal fix atau seperti apa? Jadi kalau yang dikatakan rekrutmen untuk anggota Forum TBM itu kan secara nasional. Jadi teman-teman nih, misalnya nih Bang Dias punya taman baca atau baru mau mendirikan, itu kan belum terdaftar awalnya, baru buat baru ngumpulin buku.
Kemudian ingin didaftarkan dan dapat menjadi anggota Forum TBM itu rata-rata tiap tahun akhir tahun, atau beberapa tahun sekali. Tahun kemarin misalnya 2024 akhir dibuka pendaftaran. Nah, teman-teman yang sudah ada taman bacaan tapi belum terdaftar di Forum TBM itu didaftarkan lewat link. Jadi dari pusat langsung mengirimkan ke provinsi untuk disebar. Nah, kalau untuk misalnya berbicara angka nih, misalnya bulan gitu, tanggal, kira-kira ada nggak sih perkiraan pasti atau kayak gimana? Rata-rata untuk saat ini belum ada, Kak. Kenapa? Karena tergantung penyesuaian juga. Misalnya saat ini teman-teman di Forum TBM Pusat itu lagi akan munas, itu musyawarah nasional tiap 5 tahun. Jadi kami memang baik di provinsi, daerah dan pusat itu tiap 5 tahun berganti periode. Dan tahun 2025 ini adalah betul. Ya, jadi ada banyak kegiatan, ada banyak mulai dari pendaftaran, pembahasan ADART, tata tertib dan lain-lain. Nah, rencananya bahkan munasnya nanti ini itu akan diadakan kalau bukan di Bandung, di Jakarta. Itu pas Hari Aksara Internasional tanggal 8 bulan 9. Jadi 8 September bulan depan. Nah, disitulah sebenarnya puncak bahwa ada literasi loh, ada aksara. Bahkan nanti saya dengar kemarin dari rapat dengan Direktorat PNFI, Pendidikan Non Formal dan Informal, itu akan mengundang UNESCO dan lain-lain. Nah, disitulah bahwa ingin menyampaikan ke dunia bahwa ada kegiatan masyarakat yang sudah berjalan dari sejak lama. Sejak lama dan mendukung semua program-program pemerintah tentang baca tulis dan ingin membuktikan bahwa di Indonesia seperti kata Bang Arif tadi, kita tidak malas membaca, bukan. Kita tidak tidak suka buku, bukan. Tetapi ingin membuktikan bahwa coba survei ulang. Jangan sampai yang disurvei sebelumnya itu memang orang yang tidak suka buku atau orang yang tidak pernah membaca buku. Nah, sedangkan banyak orang yang suka baca buku, anak-anak di pedesaan yang baru mendapatkan buku sangat luar biasa senangnya. Coba itu yang disurvei. Atau para kami pegiat TBM, pegiat literasi, coba itu yang disurvei. Baru membuktikan bahwa ternyata indeks literasi masyarakat di Indonesia itu memang tinggi. Jadi itu bisa dikatakan indikatornya fair ya, atau betul. sebagai penyeimbang. Maksudnya indikatornya adil gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, terakhir nih, boleh closing statement apa? Saya mulai dari sini dulu deh, Dila Muja. Closing statementnya apa? Silakan. Pesan, mungkin pesan-pesan untuk teman-temannya di luar sana dan apa harapannya untuk TBM, silakan. Untuk pesan-pesan buat teman-teman yang masih umur 20-an, karena saya juga masih umur 20-an, memperbanyak baca buku, memperbanyak ilmu untuk mempersiapkan masa depan kalian. Dan untuk harapan teman-teman komunitas Forum TBM, semoga ke depan raker-rakernya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita semua masing-masing bisa saling kerjasama dan tetap solid dong ya. Tetap solid, benar. Masih ada itu aja? Iya, itu aja. Oke, terima kasih ya. Kasih, Kak. Nah, saya ke Arif, Bang Arif. Siap. Ya, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana yang menyaksikan dan mendengarkan kita, dan apa harapan untuk TBM sendiri? Silakan. Teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman yang smart listener, smart listener yang sedang menyimak acara ini, mungkin kalau menurut saya perbanyak literasi, banyak baca buku. Kan referensi sekarang kan sudah banyak sekali, bukan cuma buku, ada platform digital, ada YouTube, radio, termasuk termasuk kita ini sih Smart ya. FM sekali. Karena lewat semakin banyak kita mengonsumsi informasi, ya kita otomatis bisa lebih betul karena salah satu fungsi literasi kan juga bagaimana cara kita bisa memilih mana informasi yang real dan hoax. Itu kan kita bisa menyaring informasi. Kemudian harapan untuk Forum TBM semoga kedepannya program-program yang akan kita rancang ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya. Bang Abar. Oke, silahkan apa pesan-pesan dan harapan. Oke. Silakan. Kalau pesan bergerak di dalam literasi itu bukan persoalan tanggung jawab, tapi ini sebenarnya soal moralitas ya. Wow, soal dalam moralitas. banget Kenapa dalam saya mengatakan seperti itu, bahwa kita hari ini adalah itu karena pendahulu kita. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat generasi selanjutnya, itu adalah tugas kita ini. Tugas kita.
kalau kita ingin melihat generasi cerah di masa depan ya, saya rasa sih seharusnya lebih banyak penggerak-penggerak literasi. Nah, karena kita hari ini terbentuk seperti ini karena adalah usaha upaya-upaya dari pendahulu kita. Nah, kalau kita ingin membentuk generasi yang cerah selanjutnya, harusnya kita lebih banyak bergerak lagi dibanding pendahulu kita. Berikan aku 10 pemuda untuk kemudian 1 juta pemuda. Ya betul itu kan. Untuk kemudian apa ya? Kalau kita mengincar masa depan yang cerah ya, makanya penggerak literasi itu soal moralitas, selagi bisa bermanfaat untuk orang lain ya, saya rasa bergerak di dalam literasi itu tidak harusnya tidak ada sih kata berhenti. Selama tanggung jawab moral itu ada ya kan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi selama tanggung jawab moral itu ada. Terima kasih. Selama melihat kondisi masyarakat seperti apa ya, tanggung jawab moral itu masih ada. Seharusnya sih penggerak literasi semakin bertambah ya. Kalau harapannya untuk forum TBM, masih ada ya, silakan. Kalau tadi harapan ya, sekarang harapannya untuk forum TBM ya semoga solid sih sebenarnya dan konsisten komitmen, karena istiqomah ya. Mungkin di beberapa kabupaten belum ada ya kayak. Oke, bismillah ya guys. Oke, terima kasih Abar. Nah, sekarang terakhir nih Pak Ketua, apa pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana dan juga harapan untuk TBM? Oke, teman-teman yang ada di luar sana, bergabung di forum TBM itu bukan paksaan tapi dari hati. Teman-teman, suatu saat kami berpikir dan merasakan bahwa suatu saat teman-teman bahkan tanpa disuruh langsung ingin mendaftar langsung secara sukarela. Ayo sama-sama bangun masyarakat. Ayo sama-sama mencerdaskan anak bangsa lewat literasi, lewat perpustakaan masyarakat, bahwa masing-masing pemerintah sudah memberikan banyak dukungan, bahkan saat ini ada 10 juta buku yang disebar sejak 2024, kemudian 2025 lagi se-Indonesia di 10.000 penerima itu tiap tahun. Disitulah titik-titik itu yang harus kita tahu, karena sudah ada nama-nama tempatnya, itu bisa kita baca di sana, bisa kita pinjam bukunya. Itu adalah hal-hal yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi harapan saya teman-teman manfaatkan itu. Betul kata Bang Arif bahwa kalau teman-teman hanya menyaksikan lewat HP, itu boleh juga silakan buka CB Kemdikbud. Itu buku-buku itu bisa dibaca online, bisa dipinjam, kemudian bisa di-download. Itu secara gratis juga. Banyak ada storyware. Harapan untuk TBM. Jadi harapan untuk TBM adalah teman-teman, rasa saya adalah bisa senang bergabung di forum TBM dengan sukarela dan bisa memberikan apa yang dia bisa untuk forum TBM. Tidak harus tentang kecakapan buku, tapi kemampuan masing-masing kita, entah ke desain, entah ke IT, dan apapun itu. Satu sama lain bersinergi dan memberikan dampak, ya. Betul. Dan ingin kita buktikan ke pemerintah, bahkan siapapun swasta, ayo kita sama-sama berjalin MOU kerjasama. Kita bisa jadikan teman-teman forum TBM Sulawesi Selatan sebagai pemateri, misalnya di kabupaten, di tempat dimanapun berada, untuk mengembangkan literasi ini. Saya kira itu, Kak. Kita tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Ya, terima kasih ya dari teman-teman forum TBM ya Provinsi Sulawesi Selatan sudah hadir di program kita dalam program Smart Community. Sehat selalu, kita jumpa di lain kesempatan. Ya, demikian Smart Listeners dan viewers dimanapun berada di saluran 101,1 Smart FM. Itulah tadi ya perbincangan kita yang hangat, yang menarik dan tentunya menginspirasi dari forum TBM ya Provinsi Sulawesi Selatan, Taman Bacaan Masyarakat. Jadi yuk, untuk tingkat literasi silahkan follow sosmednya dan juga jangan lupa bertanya apapun ya, tidak usah sungkan-sungkan, kali aja minat silahkan, dan wajib minat sih ya seperti itu. Oke, itulah tadi siaran kita dalam program Smart Community. Sampai jumpa ya pekan depan di jam hari yang sama dengan program yang sama ya, Smart FM 101,1 ya Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.